Bismillahirrahmanirrahim. Ada masa dalam hidup ketika jalan terasa terlalu berat untuk ditapaki. Di saat kaki ingin melangkah, beban hidup justru menjerat. Dunia seolah menutup pintunya, dan manusia menjauh seakan tak pernah mengenal luka di hatimu. Saat itu kamu mungkin merasa sendirian, tersesat di tengah badai tak bernama. Tapi tahukah kamu, Allah tidak pernah menjauh. Dia hanya sedang melihat sejauh mana hatimu tetap bertahan dalam ikhlas dan tawakal. Langkah yang kamu ambil hari ini, meski terseok dan berdarah, bukanlah tanpa makna. Ia adalah saksi bahwa kamu tidak menyerah, bahwa dalam sakitmu masih ada iman yang hidup, bahwa dalam tangismu masih ada harapan yang diam-diam tumbuh. Allah menyaksikan setiap air mata yang jatuh tanpa suara, setiap sujud panjang di malam gelap, dan setiap bisikan doa yang tertahan oleh rasa malu dan takut. Teruslah melangkah meskipun bumi seperti tak bersahabat. Teruslah berjalan meskipun orang-orang tak lagi memahami, karena satu langkahmu di jalan Allah lebih mulia dari 1000 langkah tanpa arah. Satu tetes air matamu karenanya lebih bermakna dari gelak tawa yang palsu. Ingatlah Musa pernah terdesak di tepi laut, tapi Allah membelah samudera untuknya. Maryam pernah menangis sendiri di bawah pohon kurma, tapi Allah mengirimkan rezeki dari atas langit. Maka siapapun kamu, seberapapun rapuhnya kamu hari ini, jangan berhenti. Jangan menyerah, karena Allah tidak menilai seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa sabar kamu bertahan di setiap detiknya. Hidup ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal setia berjalan dalam iman. Jalanmu mungkin penuh batu, tapi siapa tahu di baliknya surga sedang menunggumu. Langkahmu disaksikan langit. Di saat dunia tak melihat usahamu, langit justru mencatat setiap jejak langkahmu dengan penuh perhatian. Bukan satu pun yang luput dari pengawasan Allah. Bahkan detik terkecil dari lelahmu pun diukur dengan presisi kasih sayang. Maka jangan pernah merasa sia-sia atas setiap langkah yang kau tapaki deminya. Meskipun tak ada sorak-sorai manusia yang menyambutmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar hiburan, ia adalah janji. Sebuah ikrar dari langit bahwa jika engkau diberikan jalan yang berat, itu karena Allah tahu kekuatanmu lebih besar dari apa yang kamu duga. Langkah yang terasa berat bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Ketika kamu berjalan sendiri saat orang-orang meninggalkan, atau tak satu pun tangan terulur untukmu, jangan menganggap dirimu tak berarti. Justru itulah saatnya kamu sangat dekat dengan perhatian langit. Bukankah Nabi Yusuf pun dibuang ke dasar sumur, tapi justru dari tempat paling gelap itulah Allah angkat ia menuju istana. Maka jangan pandang gelapnya jalanmu sebagai akhir dari segalanya. Bisa jadi itulah awal kemuliaanmu. Allah tak hanya melihat hasil, tapi juga menghargai proses. Ia tahu betapa beratnya kamu menahan tangis saat harus tetap senyum di depan orang. Ia tahu betapa sulitnya kamu bangkit ketika berkali-kali jatuh. Dan ia tahu betapa besar usahamu untuk tetap istiqamah di jalannya walau dunia terus menggoda. Langkahmu itu, yang disertai doa yang lirih dan napas yang terengah, sedang ditulis oleh malaikat sebagai amal yang luar biasa. Karena tidak semua orang kuat menempuh jalan sabar. Tidak semua orang mampu melangkah dalam sepi, hanya berpegang pada keyakinan. Dan kamu yang sedang membaca ini adalah salah satu pejuang itu. Jangan menunggu dunia untuk mengerti. Jangan menanti manusia untuk mengapresiasi, karena tempatmu bukan di hati mereka, tapi di sisi Tuhanmu. Fokuskan dirimu untuk tetap melangkah. Mungkin lambat, mungkin merangkak, tapi teruslah bergerak. Langit tak akan pernah buta atas perjuangan yang dilakukan karena cinta kepada Allah. Dan pada akhirnya, bukan keramaian dunia yang menyelamatkanmu, tapi ridha Allah yang kau tuju sejak awal. Ketika tak ada yang mengerti, Allah tetap memahami. Pernahkah kamu merasa bahwa segala yang kamu lakukan salah di mata orang? Bahwa niat baikmu selalu disalahartikan? Kamu sudah berusaha semampu yang kamu bisa, tapi tetap saja dinilai kurang. Kamu sudah menjelaskan dengan jujur, namun tetap disalahpahami. Dan saat kamu memilih diam agar tak semakin melukai, mereka justru menyangka kamu menyerah.
Hidup memang tak selalu adil di mata manusia. Mereka menilai dari apa yang tampak, padahal yang kamu tanggung jauh lebih dalam dari yang mereka lihat. Tapi ketahuilah, kamu tidak sendiri. Karena ada satu zat yang maha mengetahui segalanya. Bahkan sebelum kamu mengucap atau menangis, Allah Tuhan yang memahami bahkan bisikan hatimu yang tak mampu kamu jelaskan. Ketika tak ada satupun manusia yang peduli, Allah lah yang tetap mendengar. Ketika kamu bingung harus bercerita pada siapa, Allah lah yang membuka telinganya kapanpun kamu butuh. Bahkan saat kamu tak mampu merangkai kata dalam doa pun, Allah telah lebih dulu memahami isi hatimu. Dalam sunyi yang sepi, Allah mendekat lebih dari siapapun. Dalam tangismu yang sembunyi, Allah hadir sebagai pelipur lara yang sejati. Dan dalam rasa hancurmu yang tak bisa dibagi, Allah menjadi tempat pulang yang tak pernah mengecewakan. Lihatlah Nabi Ayub, saat sakit melumpuhkan tubuhnya dan semua orang menjauhinya, Allah tetap bersamanya. Lihatlah Nabi Yunus ketika sendiri dalam perut ikan di tengah gelapnya laut, Allah tak meninggalkannya. Maka kamu yang hanya merasa sendiri di tengah ribuan manusia, tidak pernah benar-benar sendiri jika hatimu tetap mengingatnya. Kesalahpahaman dari manusia bukanlah akhir dari perjalananmu. Itu hanyalah ujian kecil untuk menegaskan kepada siapa hatimu bergantung. Jika kamu hidup untuk Allah, maka pengertian manusia bukan lagi syarat kebahagiaan. Kamu akan belajar ikhlas, bahwa tak semua hal harus dijelaskan. Tak semua luka harus diperlihatkan. Cukuplah Allah yang tahu, karena pemahamannya lebih menenangkan daripada semua penjelasan panjangmu. Teruslah melangkah bahkan jika tak seorang pun mendukungmu. Karena jalan orang-orang yang dicintai Allah memang sepi, sunyi, dan seringkali penuh air mata. Tapi bukankah justru itu tanda bahwa Allah sedang mendidikmu, menguatkanmu, dan memuliakanmu? Jika mereka tak mengerti, biarlah. Kamu hanya perlu yakin Allah Maha Tahu. Dan itu sudah cukup untuk membuat hatimu kuat. Satu langkah kecilmu di jalan Allah lebih besar dari dunia dan isinya. Kita sering mengira bahwa langkah-langkah kecil yang kita ambil dalam hidup ini tak berarti banyak. Kita berpikir, apa gunanya tetap sabar jika hasilnya belum terlihat? Apa artinya terus sholat jika masalah belum selesai? Apa nilainya terus menahan diri jika dunia tak juga berpihak? Tapi begitulah kita, manusia yang kadang menilai amal dari hasil. Padahal Allah melihat dari niat dan keikhlasan. Seberapapun kecilnya langkah yang kamu ambil di jalan Allah, itu tidak pernah remeh di sisinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai amal yang terus-menerus meskipun kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, bukan tentang besar atau kecilnya amal, tapi tentang kamu yang tetap melangkah meski tak ada yang melihat. Tentang kamu yang tetap menjaga salat, meski hatimu remuk. Tentang kamu yang masih tersenyum kepada orang lain, padahal kamu sendiri sedang rapuh. Semua itu adalah amal besar di hadapan Allah. Karena dilandasi kesungguhan yang tidak mudah, satu langkahmu untuk menahan marah saat bisa membalas, satu langkahmu untuk memaafkan meski kamu masih terluka, satu langkahmu untuk tetap salat subuh meski dingin menggoda, satu langkahmu untuk memberi walau kamu kekurangan, itu semua bukan langkah kecil. Itu adalah bukti keberanian dan cinta kepada Allah. Ketika kamu memilih Allah daripada keinginanmu, maka kamu telah menjadikan dirimu bagian dari hamba pilihan. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Satu langkah kecilmu bisa menjadi pintu besar menuju rahmat-Nya. Maka jangan remehkan setiap usaha yang kamu lakukan untuk bertahan di jalan kebaikan. Jangan remehkan istighfar yang lirih di malam hari. Jangan remehkan air mata yang jatuh dalam sujud, karena semua itu disimpan rapi oleh Allah untuk dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia dan seisinya. Bayangkan, langkah kecilmu hari ini bisa menjadi penyelamatmu di hari tak ada lagi pertolongan selain dari Allah. Bayangkan satu amal yang kamu anggap biasa bisa menjadi sebab Allah mencintaimu dan memberimu surga. Teruslah melangkah, walau kecil, walau lambat, karena yang Allah lihat bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa teguh kamu bertahan. Istiqamah itu berat, tapi di sanalah kemuliaanmu. Istiqamah
Kata yang ringan diucap namun sering mengguncang jiwa saat dijalani. Ia bukan tentang satu hari penuh semangat, lalu hilang esoknya. Ia adalah tentang langkah yang tetap berjalan walau dunia mengajak berhenti. Tentang hati yang tetap teguh di tengah gempuran godaan, kekecewaan dan kelelahan yang datang tanpa jeda. Kenapa istiqamah terasa berat? Karena ia adalah jalan para pejuang. Jalan yang tak dihias karpet merah atau pujian manusia. Jalan yang lebih sering sepi dan tak populer. Jalan yang kadang membuat kita bertanya, masihkah ini layak diperjuangkan? Tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Ketika kamu tetap menunaikan salat 5 waktu walau hatimu sedang gelisah, ketika kamu tetap menjaga lisannya dari gibah padahal semua orang melakukannya, ketika kamu memilih jujur walau itu merugikanmu, di saat itulah kamu sedang naik satu tangga lebih tinggi di mata Allah. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Istiqamah bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali ke arah yang benar setiap kali terjatuh, tentang tetap menjaga prinsip saat semua orang melepaskannya, tentang menahan diri dari menyerah, meski seluruh dunia menyuruhmu berhenti. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada siapapun selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Itulah bukti bahwa istiqamah adalah buah dari iman yang matang. Ia tidak muncul dari ketakutan atau keterpaksaan, tapi dari cinta yang besar kepada Allah. Dan siapapun yang bisa menjaga langkah istiqamahnya, meski perlahan telah menggenggam sesuatu yang langka dan mulia. Jadi ketika langkahmu terasa berat hari ini, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi kamu sedang berada di jalan istiqamah yang memang tak mudah. Jangan iri pada mereka yang jalannya ringan, karena ringan bukan selalu pertanda benar, dan berat bukan selalu tanda kelemahan. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju kemuliaan. Peluk erat istiqamahmu, meski tanganmu gemetar, meski hatimu lelah, karena tak ada yang lebih indah di sisi Allah selain hamba yang tetap berjalan menujunya, tanpa menoleh ke belakang. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertahan. Dalam setiap tetes air mata yang kamu tahan di balik senyum, dalam setiap malam yang kamu habiskan dengan doa meski tidak kunjung ada jawaban, dalam setiap hari yang kamu jalani meski hati terasa kosong dan kaki terasa berat, di sanalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Kamu memilih bertahan, kamu memilih tetap percaya, dan itu bukan hal kecil di mata Allah. Ketahuilah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertahan. Bahkan jika seluruh dunia berpaling, Allah tetap setia menemanimu. Bahkan jika harapanmu tampak mustahil di mata manusia, Allah tetap maha kuasa untuk mewujudkannya. Bahkan jika jalanmu gelap dan tak terlihat ujungnya, Allah tetap menjadi cahaya bagi mereka yang sabar. Allah berjanji dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Perhatikan kalimat itu, Allah akan mencukupkannya. Bukan hanya diberi tapi dicukupkan, karena Allah tahu bahwa apa yang kamu butuhkan bukan hanya hasil, tetapi juga ketenangan hati dan kekuatan jiwa untuk tetap melangkah. Berapa banyak orang yang terlihat berhasil di mata dunia, tapi hatinya kosong. Dan berapa banyak orang yang hidup sederhana tapi jiwanya tenang karena merasa cukup dengan cinta Allah. Maka jangan pernah ukur kebaikan hidupmu dengan standar manusia. Ukurlah dengan seberapa dekat hatimu pada Rabb yang menciptakanmu. Bertahan itu tidak mudah, tapi selalu ada sesuatu yang besar menanti mereka yang bersabar. Bisa jadi kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi Allah sedang menumbuhkannya diam-diam di waktu terbaik, karena seringkali hadiah terbesar dari kesabaran bukanlah dunia yang berubah, melainkan hati yang menjadi lebih kuat, lebih lapang, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Ingatlah kisah Nabi Yakub yang bertahun-tahun kehilangan anak tercinta namun tetap berkata, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan akhirnya
Dengan cara yang paling indah, Allah mempertemukannya kembali dengan Yusuf. Begitu pula denganmu. Jika kamu bertahan hari ini, walau langkahmu goyah, walau tangismu diam, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan pelangi setelah badai. Dia tidak tidur, dia tidak lalai, dia tidak kejam. Dia sedang merajut takdir terbaikmu dengan cara yang kadang tak kamu pahami sekarang. Tetaplah melangkah. Bertahanlah. Karena yang menggenggam tanganmu hari ini bukan dunia, tapi Tuhan yang Maha menepati janji. Teruslah melangkah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hidup adalah perjalanan panjang yang tak selalu terang. Ada masa ketika langit tampak mendung terus-menerus, harapan seakan lenyap ditelan kenyataan, dan langkah-langkah kecilmu terasa sia-sia. Tapi ketahuilah, setiap langkah yang kau ambil dengan keimanan, setiap air mata yang kau teteskan dalam doa, dan setiap kesabaran yang kau jaga dalam kesendirian, semua itu sedang dikumpulkan oleh Allah. Satu persatu, tanpa luput sedikit pun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika hamba itu mulai ragu pada dirinya sendiri, Dia tetap hadir, dalam bentuk kekuatan yang tak terlihat, dalam ketenangan yang tak dijelaskan logika, dalam harapan yang tiba-tiba tumbuh dari tempat yang paling tak terduga. Teruslah melangkah meskipun pelan. Tak apa jika kamu tak bisa berlari, tak masalah jika kamu harus merangkak. Yang penting jangan berhenti. Karena selagi kamu terus menuju Allah, kamu tak akan pernah rugi. Biarkan dunia mencibir, biarkan manusia tak mengerti. Selama langkahmu lurus karena Allah, maka langit akan mencatatnya sebagai kemuliaan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dengan air mata syukur. Sebab ternyata, semua luka dan lelahmu dulu adalah tangga menuju tempat terindah yang Allah siapkan. Maka kuatkan hatimu, tenangkan jiwamu, dan ingat satu hal, Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan akhir yang indah. Teruslah melangkah, karena kamu tak pernah sendiri. Allah selalu bersamamu.